Halo semuanya, perkenalkan saya Thala Laksita dengan NIM G00239191. Saya dari kelompok A9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rotator cuff dan juga ekstremitas inferior. Saya izin melanjutkan. Yang pertama adalah rotator cuff. Ada otot penyusun rotator cuff, tapi sebelum masuk ke otot penyusunnya, saya mempunyai definisi mengenai rotator cuff itu sendiri. Rotator cuff itu merupakan sekelompok tendon pada bahu yang menghubungkan tulang lengan atas atau humerus dengan tulang belikat atau scapula dan juga dengan tulang selangka yaitu clavicula. Lalu lanjut ke otot penyusun rotator cuff. Yang pertama adalah musculus subscapularis yang berorigo di fossa subscapularis dan berinsersio di tuberculum minus humeri dan juga berinovasi di nervus subscapularis superior et inferior. Lalu selanjutnya ada musculus supraspinatus. Nah, dia itu berorigo di fossa supraspinata dan juga berinsersio di tuberculum majus humeri. Inervasinya di nervus suprascapularis. Nah, yang selanjutnya atau yang ketiga itu adalah infraspinatus. Infraspinatus ini berorigo di fossa infraspinata dan juga berinsersio di tuberculum majus humeri. Inervasinya di nervus subscapularis juga. Lalu yang terakhir atau yang keempat itu adalah musculus teres minor. Nah, musculus teres minor ini berorigo di margo axillaris scapulae dan juga berinsersio di tuberculum majus humeri, berinervasi di nervus axillaris. Nah, untuk gambarnya ada di samping kanan. Beserta sumbernya juga di bawahnya. Jadi ada gambar supraspinatus, subcapularis, terus ada juga gambar infraspinatus dan juga teres minor. Bisa di lihat di sana ya. Lalu ada juga cara gampang nih untuk menghafalkan otot penyusun rotator cuff. Aku bikin singkatan namanya subuh-subuh panasin supra di teras. Jadi subuh-subuh panasin supra di teras itu udah memuat 4 otot penyusun rotator cuff ini. Jadi subuh-subuh subscapularis gitu. Panasin in-nya itu masuk ke infraspinatus dan supra itu masuk ke supraspinatus, lalu di teras ternya itu masuknya ke teres minor. Jadi tinggal kita hafalin aja yang lebih fun dan juga gampang, yaitu subuh-subuh panasin supra di teras. Oke, aku lanjut ya. Selanjutnya adalah klinis yang terjadi nih di rotator cuff. Yang pertama itu ada tendinitis. Tendinitis ini merupakan inflamasi yang terjadi pada tendon rotator cuff. Itu dapat menyebabkan nyeri dan pergerakan terbatas pada artikulasi humeri. Yang selanjutnya adalah tear. Tear itu adalah cedera pada rotator cuff. Jadi tear ini terbagi menjadi dua. Ada dua. Yang pertama itu partial tear atau robekan sebagian, atau ada juga full tear atau robekannya lengkap. Itu dapat memengaruhi kemampuan kerja bahu. Yang selanjutnya adalah impingement syndrome. Itu adalah tendonnya berdekatan dan mengiritasi rotator cuff itu sendiri. Itu dapat merusak tendon. Lalu saya lanjut ke yang selanjutnya, ada ekstremitas inferior. Nanti aku akan bahas otot yang berkontraksi saat melakukan squat di regio femur, tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu tentang definisinya. Jadi ekstremitas inferior ini adalah istilah medis yang merujuk pada bagian tubuh manusia yang berada di bawah pinggang. Nah, ekstremitas inferior ini meliputi femur. Femur itu adalah tulang paha atau bagian atas anggota gerak bawah. Lalu selanjutnya adalah crus. Crus itu meliputi tibia dan fibula.
Crus adalah istilah yang mengacu pada tulang betis atau tibia dan fibula yang merupakan tulang yang membentuk bagian tengah dan bagian bawah anggota gerak bawah. Lalu selanjutnya adalah pes. Pes itu adalah istilah untuk kaki, termasuk bagian-bagian seperti tumit, pergelangan kaki, jari kaki, lengkungan kaki, dan juga seluruh struktur kaki. Saya lanjut ya untuk otot yang berkontraksi saat melakukan squat di regiofemurnya. Nah, ini otot yang berkontraksinya itu yang pertama itu ada bicep femoris. Bicep femoris itu berorigo di caput longum, bagian inferomedialis, daerah atas tuber ischiadicum, lalu di caput breve di bagian labium laterale linea aspera, lalu insersionya ada di capitulum fibulae, lalu lanjut di persarafannya itu ada nervus ischiadicus. Yang kedua itu ada semitendinosus, itu origonya di bagian inferomedialis daerah atas tuber ischiadicum, lalu insersionya ada di facies medialis tulang tibia bagian proksimal, lalu persyarafannya tuh ada di nervus ischiadicus L5, S2, dan S1. Lalu selanjutnya adalah semembranosus, itu harusnya digabung ya. Lalu origonya ada di impresi supralateralis tuber ischiadicum. Lalu insersionya ada di sulcus dan tulang yang berdekatan pada permukaan medial dan posterior condylus medialis tibiae. Lalu persyarafannya tuh ada di nervus ischiadicus L5, S1, dan S2. Lalu di sebelah kanan itu ada gambarnya, ada gambar bicep femoris, lalu ada gambar tendinosus, lalu ada gambar dari semimembranosus juga. Lalu kita lanjut. Yang selanjutnya itu adalah psoas major. Psoas major ini persyarafan atau inervasinya itu ada di rami anterlores di L1, L2, dan L3. Lalu ada iliacus yang berinervasi di nervus femoralis L2 dan L3. Lalu ada vastus medialis yang berinervasi di nervus femoralis L2, L3, dan L4. Lalu ada vastus intermedius yang berinervasi di nervus femoralis L2, L3, dan L4. Lalu ada vastus lateralis yang berinervasi di nervus femoralis L2, L3, dan L4. Ada rectus femoris yang berinervasi di nervus femoralis L2, L3, dan L4 juga. Lalu yang terakhir adalah sartorius, itu berinervasi di nervus femoralis juga yang L2 dan L3. Seperti itu. Untuk origo dan insersio dan fungsinya terdapat pada tabel. Nah, di sebelah kanan ini terdapat strukturnya. Nah, pertama itu ada iliacus di gambar yang atas itu. Iliacus itu di nomor 2. Lalu ada psoas majornya itu di atasnya iliacus. Lalu di gambar bawah ini ada untuk yang lainnya seperti rectus femoris, vastus lateralis, vastus intermedius, dan sartoriusnya. Lalu saya sudahkan sampai di sini presentasi kali ini. Semoga dapat mendapatkan insight baru dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.